Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Emon Sutarman dari SMP Negeri 1 Dayiluhur. Saya Denny Noviana dari SDN Hanum 03. Saya Didit Adi Pramono dari SD Negeri Panusan Timur 05. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Pak Didit kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar Pak Emon? Ya, alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Baik Pak, mungkin langsung saja ya, sebelum kita melaksanakan atau Bapak melaksanakan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian ya. Nanti bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan. Apakah memang di dalam pelaksanaannya nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian pelaksanaan coachingnya sudah menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian dalam pelaksanaannya juga sudah melaksanakan kehadiran penuh atau present. Kemudian mungkin saran juga ya Pak, nanti dalam prosesnya upayakan untuk menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, mungkin langsung saja ya, ada pertanyaan yang pertama ini Pak. Yang pertama itu kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, satu present atau kehadiran penuh. Baik. Terus selanjutnya mendengarkan aktif. Terus selanjutnya memberikan pertanyaan yang berkuat. Mungkin itu Pak. Ya baik Pak, berarti Bapak dalam proses coaching kali ini itu Bapak ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya Pak, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi? Oke. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu. Ya, berarti Bapak ada dua hal yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini? Saya ingin dengan coaching ini, jadi kita bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu seperti apa Pak? Oh, baik, berarti Bapak nanti indikator bahwa ketercapaian coaching ini jika setelah proses coaching ini permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan, Betul Pak. kemudian mendapatkan solusi-solusi terbaik yang bisa diperoleh, begitu ya? Seperti itu Pak. Mungkin pra observasinya cukup sekian dulu ya Pak ya. Siap. Mungkin Bapak bisa langsung melanjutkan untuk proses coaching dengan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny. Ya, siap Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Bagaimana pengalaman Pak Denny? Alhamdulillah Pak, baik. Oke. Pak Denny, kira-kira ada yang mau disampaikan kepada saya Pak Denny? Betul? Ya betul Pak. Di sini ada yang mau saya sampaikan Pak. Baik, mungkin waktunya yang tidak bisa lama Pak Denny, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Apa yang ingin Pak Denny sampaikan kepada saya Pak? Begini Pak, rekan sekolah saya Pak, yang saya perhatikan dari hari ke hari itu, dari setiap tahunnya tidak ada perubahan Pak, dalam arti penyampaian materi kepada murid masih saja dengan metode konvensional Pak, yaitu ceramah. Oke baik. Kalau saya garis bawahi, berarti yang Bapak ingin sampaikan permasalahan pembelajaran dari rekan-rekan teman di sekolah nih Pak, yang kurang bervariasi seperti itu ya Pak. Ya, Yang kurang menarik, betul Pak, seperti itu. Ya betul Pak. Ya. Kira-kira dari percakapan kali ini, apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Ya baik. Sebenarnya Pak, saya memiliki niat yang sangat tulus Pak,
di mana saya ingin ada perubahan dari rekan-rekan sejawat di sekolah dalam hal proses pembelajaran. Saya meyakini bahwa jika proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah lebih menarik dan bervariatif, akan meningkatkan kompetensi murid, Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang Bapak harapkan dari percakapan ini atau hari ini yaitu adanya perubahan dalam pembelajaran. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau Bapak dapatkan, Pak? Iya. Ya, penyampaian materi, Pak, dengan cara yang berbeda, Pak. Tidak melalui ceramah saja, itu cenderung lebih monoton, Pak. Kemudian saya ingin ada perubahan di mana pembelajaran yang selalu berpusat pada guru bisa dikurangi dan diganti menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satu yang ingin saya lakukan misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Dari Bapak sampaikan tadi, proses belajar mengajar yang bervariasi dan menarik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak sampaikan tadi sangat ideal sekali ya Pak. Bisa dikatakan pada level 10. Kira-kira di sekolah Bapak itu saat ini level berapa Pak? Level 5, Pak. Karena beberapa rekan guru sudah ada yang memahami pembelajaran berdiferensiasi, tetapi masih banyak yang belum paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saat ini guru-guru banyak yang belum lebih banyak yang belum paham, dan kecuali termasuk yang lebih tua dari segi usia itu juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan minimnya minat guru-guru mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Dan kesibukan rekan-rekan guru juga menjadi faktor lain yang menjadikan pembelajaran berdiferensiasi kurang bisa dipelajari dengan baik, Pak. Oke, Pak. Dari kondisi saat ini, kira-kira diingatkan ya pada level berapa ya Pak, agar ada perubahan pembelajaran sehingga lebih variasi dan menarik, Pak? Iya. Melihat faktor-faktor yang sudah saya ceritakan tadi, saya kira mungkin ditingkatkan pada level 7, Pak. Oh, oke. Baik Pak, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan agar terjadi perubahan Pak ini? Ya baik, saya juga masih memikirkan Pak apa rencana atau tindakan yang akan dipakai Pak melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira bentuk usaha yang bisa saya lakukan Pak mungkin itu, Pak. Oke, Bapak akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira ada tidak ya strategi lain yang pernah Bapak terapkan di sekolah agar pembelajaran sehingga lebih bervariasi dan menarik? Ya Pak. Mungkin untuk yang lainnya Pak, saya akan mengadakan IHT Pak terkait pemanfaatan media pembelajaran, dan bisa saja selain pembelajaran berdiferensiasi, pemanfaatan media juga digunakan seperti menjadikan pembelajaran kreatif dan menarik Pak, seperti itu. Berarti Bapak merencanakan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi dan IHT ya Pak? Ya. Itu media termasuk ya dari kedua rencana ini Pak, mana yang paling cepat terrealisasi, yang mana ya Pak? Iya. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi Pak, karena IHT menurut saya untuk melaksanakan IHT tentu memerlukan waktu khusus, kemudian jumlah peserta juga menjadi lebih banyak. Selain itu tentu selalu ataupun perlu disiapkan secara khusus Pak, seperti anggaran dan lain sebagainya Pak, seperti itu. Oke, baik. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara mentoring ini ada tidak orang lain yang ikut terlibat Pak? Ya baik, meminta bantuan salah satu rekan sejawat nih Pak, jadi yang sangat memahami pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya. Ada rekan sejawat yang sudah sangat paham
pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya ada sehingga menjadi aset yang sangat penting Pak dan bisa dilibatkan dalam proses ini Pak. Oke, baik, berarti Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk rekan sejawat. Kemudian pelaksanaan secara kolaborasi dengan guru lain yang mampu. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana ini Pak? Mungkin minggu depan Pak. Jadi hari ini mungkin saya akan mengumpulkan referensi dan sinilah sudah bisa saya mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Level ataupun langkah awal saya akan mengajak 2 sampai 3 orang guru untuk bisa membantu saya untuk menyusun modul ajar berdiferensiasi Pak. Oke Pak Denny, terima kasih ya. Oke, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bapak dapatkan Pak Denny? Ya baik Pak, saya mendapatkan gambaran Pak bagaimana terjadi pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga menjadi lebih paham Pak apa yang harus saya lakukan dengan proses perubahan pembelajaran yang di awal tadi terlihat konvensional atau metode ceramah menjadi lebih variatif Pak dan menarik. Oke, alhamdulillah Pak Denny ya, sudah ada gambaran ya terkait metode pembelajaran berdiferensiasi sehingga proses pembelajaran lebih variatif dan menyenangkan. Seperti itu ya Pak. Oke, saya tunggu ya Pak Denny. Setelah Bapak melaksanakan mentoring pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita dari Bapak nih. Oke, Pak Denny, terima kasih. Mungkin percakapannya sudah cukup ya. Kali ini kita akhiri. Terima kasih Pak Denny ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching terhadap Pak Denny sebagai coaching. Kemudian dalam pasca observasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pembelajaran atau pencapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan algoritma Pak, yakni menyediakan tujuan, identifikasi masalah, membuat rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Sehingga dengan algoritma tersebut, coaching tersebut mampu menggali permasalahan sesuai dengan solusi-solusi penyelesaiannya seperti Pak. Baik, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching, kemudian dalam prosesnya itu sudah ada alur tirta, kemudian solusi-solusi juga sudah muncul dari coaching itu sendiri ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menilai diri sendiri terkait performa dalam melaksanakan coaching Pak? Oke, dalam proses coaching kali ini saya sudah merasa lebih baik Pak, karena kemarin dalam report saya sudah belajar berlatih, juga dalam aspek yang kedua kita juga sudah praktek Pak seperti itu. Ya, jadi apa yang membuat Bapak menilai bahwa Bapak itu sudah baik Pak dalam proses coaching kali ini? Misal dalam mendengarkan aktif saya sudah tunjukkan mulai dengan buka dan jawaban oke, baik misal kehadiran penuh saya juga sudah aktif dan mencatat isi diskusi dan sebagainya. Baik, mungkin boleh ya Pak saya menyampaikan pengamatan saya gitu ya Pak ya. Dan dalam menyampaikan ini mungkin sesuai data yang saya catat tadi, jadi ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, alhamdulillah proses coachingnya juga yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya pun memang sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Kemudian Bapak juga sudah fokus dalam melaksanakan coaching dari dilihat dari kehadiran penuhnya, kemudian dari mendengarkan aktif, kemudian Bapak juga sudah sangat aktif sekali memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Bapak juga sudah istilahnya sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Nah, mungkin Pak ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira setelah melaksanakan coaching hari ini, kompetensi apa sih yang ingin nanti ke depan Bapak kembangkan? Saya ingin mendalami lagi Pak
menyukai laju proses Tirta, sehingga lebih baik lagi sebagai coach nantinya Mas Rudi. Oh iya, baik. Jadi nanti Bapak ke depan ingin lebih mengembangkan bagaimana proses dari Tirta itu sendiri sehingga menjadi ahli dalam proses coaching. Begitu ya Pak ya? Oke Pak, mungkin dalam pasca observasi kali ini cukup sekian ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Denny kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat Pak. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai observer ya yang nantinya akan menilai Pak Denny selaku coach dalam kegiatan coaching ya. Terus nanti pertama-tama saya akan mendiskusikan beberapa penilaian dulu pada coaching kali ini dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian begitu Pak Denny. Oke, rubrik penilaian yang nantinya akan saya nilai yang pertama itu ada dalam pelaksanaan coaching sesuai sudah dengan alur kita atau dengan pelaksanaan coaching dengan pertanyaan yang berbobot atau pelaksanaan coaching sudah melakukan question dan bagaimana coach merespon dalam proses coaching seperti itu. Sebaiknya Pak Denny jangan lupa menggunakan prinsip coaching yakni kemitraan, terus proses keaktifan dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Denny ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Denny. Yang pertama yaitu kira-kira Bapak Denny akan mengembangkan kompetensi coaching yang mana Pak? Iya, mungkin Pak di sini saya akan tentang kehadiran penuh Pak, present dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Terima kasih Pak Denny. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, baik Bapak, bagaimana atau bagian mana yang ingin Bapak kembangkan kompetensi dari yang lebih spesifik lagi Pak Denny? Apa yang Pak Denny kembangkan? Mungkin di sini Pak saya akan mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot juga Pak. Oh, luar biasa sekali Pak Denny ya. Akan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya nih Pak Denny. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Denny? Ya, saya ingin dengan coaching ini bisa menemukanlah solusi dari permasalahannya Pak. Seperti menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak seperti itu. Oke, terima kasih Pak Denny ya atas jawabannya dan Pak Denny silakan nanti untuk dipersiapkan selanjutnya proses coachingnya dengan coach. Oke, demikian observasi yang bisa saya tanyakan kepada Denny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Emon, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak, gimana kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik Pak. Ya. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan Pak? Iya betul Pak, jadi ini ada yang mau saya sampaikan. Ya baik. Tapi mungkin tidak bisa lama-lama ya Pak. Mungkin 10 sampai 15 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih yang mau disampaikan Pak? Jadi begini Pak, di sekolah saya mungkin dalam kesehariannya proses pembelajarannya itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Pak. Kecenderungannya melaksanakan pembelajarannya secara konvensional, artinya selalu menggunakan ceramah Pak. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi dari apa yang Bapak sampaikan, permasalahannya apa? Yang pertama tadi pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariasi ya Pak, dan yang selanjutnya kurang menarik. Betul seperti itu Pak? Ya betul Pak, seperti itu. Iya. Kira-kira dari percakapan kali ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan Pak? Sebenarnya saya memiliki niat yang cukup baik ya Pak, bahwa dalam proses pembelajaran itu saya ingin ada perubahan lah dari rekan-rekan sejawat di sekolah agar adanya perubahan proses pembelajaran. Saya meyakini bahwa kalau ada proses pembelajaran yang menarik itu bisa meningkatkan kompetensi siswa, kemudian juga pembelajarannya itu
jadi dengan berbagai metode yang lain itu bisa lebih variatif. Begitu Pak keinginan saya. Oke, jadi yang Bapak harapkan dari percakapan hari ini adalah perubahan dalam pembelajaran. Kira-kira perubahan apa nih yang Bapak inginkan atau lihat? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa proses pembelajaran saat ini itu masih cenderung monoton Pak, bahwa pembelajarannya itu masih konvensional, masih ceramah. Kemudian dalam kesehariannya itu guru selalu menjadi pusat pembelajaran. Saya harap ya, saya inginlah bahwa pembelajaran itu sekarang berpusat pada murid. Nah, mungkin salah satu yang terpikir di benak saya yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi Pak, begitu Pak. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, proses belajar mengajar yang bervariasi dan menarik melalui pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Terus pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak sampaikan tadi sangat ideal sekali Pak. Bisa dikatakan pada level 10. Kira-kira di sekolah Bapak Emon itu saat ini pada level berapa Pak? Mungkin saat ini melihat kondisi itu ada pada level 5 Pak. Mungkin jadi begini Pak, beberapa rekan guru itu sudah ada yang memahami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi beberapa yang lain itu masih ada yang belum memahami pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ditambah lagi, kebetulan Pak di sekolah kami itu sekitar 80% itu usia guru-gurunya itu sudah cukup sepuh ya Pak, sudah cukup senior, sehingga mungkin dalam mempelajari proses pembelajaran berdiferensiasi itu sedikit agak kesulitan Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Iya baik. Kondisi saat ini kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa Pak? Agar adanya perubahan pembelajaran sehingga lebih bervariasi dan menarik Pak. Melihat faktor-faktor kemudian sarana prasarana dan daya dukung di sekolah kami Pak, saya mungkin ingin meningkatkan sampai level 8 Pak mungkin. Ya baik. Dari level 5 menjadi level 8 ya Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan agar terjadi perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya juga istilahnya memikirkan kira-kira apa sih usaha yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin langkah yang pertama sudah mungkin saya tadi sampaikan juga. Salah satu bentuk yang bisa saya lakukan yaitu dengan melaksanakan proses atau pembelajaran berdiferensiasi, begitu Pak. Oh iya. Bapak akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya Pak. Jadi kira-kira ada tidak strategi lain yang pernah Bapak terapkan di sekolah agar pembelajaran sehingga lebih bervariasi dan menarik Pak? Sebenarnya selain pembelajaran berdiferensiasi itu saya terpikirkan untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah. Misal salah satunya yaitu mengadakan pelatihan atau seminar terkait media pembelajaran. Karena saya berpikir bahwa dengan menggunakan media pembelajaran tentu pembelajaran itu akan lebih menarik dan juga variatif. Begitu Pak. Iya. Berarti Bapak merencanakan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi dan DHT media pembelajarannya. Dari kedua rencana ini, mana yang paling cepat terrealisasi? Yang mana Pak kira-kira? Mungkin kalau yang paling cepat untuk saya realisasikan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa ya? Kenapa IHT media pembelajaran itu tidak bisa cepat saya realisasikan? Pertama, ketika dalam IHT itu tentu membutuhkan banyak biaya lah Pak. Pertama biaya, yang kedua perlu juga istilahnya ada mengundang instruktur, kemudian juga nanti memerlukan tempat yang cukup luas. Jadi mungkin yang saya realisasikan pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Pak. Iya baik. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi dalam melakukan pembelajaran ini Pak, ada tidak orang lain yang ikut terlibat Pak? Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini kebetulan Pak, alhamdulillah di sekolah saya itu sudah ada rekan sejawat yang sangat memahami sekali pembelajaran berdiferensiasi, dan bagi saya itu merupakan suatu aset yang sangat berharga. Kemudian bisa kita berkolaborasi dengan beliau dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Pak. Oke. Baik, berarti Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk rekan sejawat, kemudian pelaksanaan secara
kolaborasi ya Pak dengan guru lain juga. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana ini Pak? Minggu depan Pak. Hari ini kan sekarang hari Senin ya Pak. Ya insya Allah lah nanti hari Senin depan itu bisa saya terapkan Pak. Mungkin langkah awal saya akan ya istilahnya memandu 2-3 orang guru. Mungkin langkahnya bisa menyusun modul ajar, bisa membuat RKPD, bisa menyusun penilaian. Nah itu mungkin langkah awal yang bisa saya lakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi Pak. Begitu Pak. Oke Pak Emon. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan Pak? Saya cukup senang sekali ya Pak bahwa dari percakapan ini saya sekarang mendapatkan gambaran. Tadinya saya memiliki permasalahan nih bagaimana nih agar pembelajarannya itu bisa berubahlah dari konvensional menjadi lebih menarik. Dan setelah melalui percakapan ini akhirnya unek-unek di dalam hati saya itu terlepaskan bahwa solusinya salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Pak. Terima kasih juga Pak. Iya, alhamdulillah Bapak Emon sudah ada gambaran ya terkait pembelajaran berdiferensiasi sehingga proses pembelajaran yang lebih variatif dan menyenangkan Pak. Oke, saya tunggu ya Pak Emon setelah Bapak melaksanakan pembelajaran tersebut. Saya sudah tidak sabar Pak mendengarkan cerita Bapak. Dan mungkin percakapan hari ini sudah cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Ya, alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah baik juga. Pak Denny tadi sudah melaksanakan coaching ya? Iya Pak. Oke, saya akan menyandarkan beberapa hal terkait sekolah Pak Denny melakukan coaching tersebut. Terus apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terakhir terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak Denny? Iya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching Pak dengan alutsista, yakni menanyakan tujuan, identifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab Pak. Sehingga dalam alur cerita tersebut ini coaching tersebut mampu menggali permasalahan disertai dengan solusi-solusi yang saya selesaikan Pak. Oke, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam proses coaching tadi Pak? Ya baik. Saya merasa sangat sudah lebih baik Pak dalam melaksanakan coaching ini. Setelah beberapa kali saya berlatih, dimulai dari latihan pada rukol maupun saat praktik pada rukol Pak. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Seperti itu Pak. Ya Pak, misal dalam mendengarkan aktif Pak, saya tunjukkan melalui anggukan dan jawab oke Pak. Jadi baik misalnya kehadiran penuh, saya juga aktif dalam mencatat isi diskusi dan lain-lain Pak. Oke, terima kasih Pak Denny ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait coaching tadi yang dilakukan Pak Denny ya? Yang pertama saya ingin menyampaikan hasil observasi yang Pak Denny lakukan, yaitu proses coaching sudah berjalan dengan baik Pak Denny. Terus proses alurnya juga sudah berjalan dengan alur tinta seperti itu Pak Denny, dan Bapak sudah fokus dalam melaksanakan coaching keharian penuh. Dan selanjutnya Bapak juga sudah mendengarkan aktif, terusnya Bapak sudah memberikan pertanyaan bobot, dan Bapak juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Setelah melakukan coaching Pak Denny, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny seperti itu Pak? Ya baik, saya ingin lebih mendalami lagi Pak dan menindaklanjuti lagi proses tirta sehingga bisa lebih baik lagi sebagai coach Pak. Oke, semoga kedepannya proses coaching yang dilakukan Pak Denny itu lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Denny. Mungkin observasi pasca observasi yang saya lakukan cukup sekian, dan terima kasih untuk Pak Denny, dan waktu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Emon. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak. Gimana kabar Bapak? Iya, alhamdulillah Pak, baik. Baik, di sini kita akan mendiskusikan Pak tentang rubrik penilaian. Yang pertama
saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching kali ini Pak. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Pak. Baik. Untuk penilaian rubriknya di sini diantaranya ada apa dalam pelaksanaan coaching sudah sesuai alur cerita. Yang kedua, apa dalam pelaksanaan coaching menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dan yang selanjutnya, apa dalam pelaksanaan coaching sudah melaksanakan present. Dan untuk yang selanjutnya, bagaimana coach merespon dalam proses coaching Pak. Dan yang terakhir, sebaiknya jangan lupa Pak untuk menggunakan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, kira-kira Bapak ini ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana Pak? Dalam proses coaching ini saya memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu yang ingin saya kembangkan sebenarnya. Iya, oke baik. Untuk selanjutnya Bapak bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Kalau secara spesifik saya ingin lebih mengobservasi yaitu terkait dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan untuk yang terakhir Pak, pertanyaan selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Indikatornya bisa terlihat jika dalam pelaksanaan coaching ini permasalahan-permasalahan itu bisa mendapatkan solusi-solusi atau bahkan mungkin langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan itu bisa muncul dari coaching itu sendiri. Baik Pak, demikian dulu ya untuk praobservasinya kali ini. Silakan untuk melaksanakan coaching terhadap coachingnya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak Didit hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kalau dalam kondisi atau keadaan sehat. Oke Pak Didit, dengar-dengar nih ada yang mau Pak Didit sampaikan. Iya betul Pak. Ada yang mau saya sampaikan Bapak. Oke baik. Tapi mungkin nggak lama ya Pak ya, mungkin ya 5-10 menit. Kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan? Oh ya begini Pak, yang ingin saya sampaikan ini terkait pembelajaran di sekolah, yang mana masih ya terlihat monoton dan masih kurang bervariatif Pak. Oh iya, oke baik. Jadi kalau saya garis bawahi, jadi Bapak ingin dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, ternyata pembelajaran di sekolah Bapak itu masih kurang bervariasi, kurang menarik, betul? Ya Pak? Betul Pak. Nah, ya. Kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya sebenarnya saya memiliki niat yang tulus Pak, yaitu yang ingin perubahan dari rekan-rekan guru saya atau teman-teman saya di sekolah. Jadi ingin melihat pembelajaran sekolah itu lebih variatif dan menarik Pak sebenarnya. Oke, jadi yang Bapak harapkan itu adanya pembelajaran yang lebih variatif, lebih menarik ya gitu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Oke, perubahan yang ingin saya dapatkan yaitu jadi ibu guru atau bapak guru di sekolah saya ingin bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, ya tidak monoton, terusan lebih berpusat pada murid, dan satu lagi yang ingin saya lakukan misalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak, seperti itu. Oke, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ternyata Bapak ingin pembelajaran yang bervariasi dan menarik, dan salah satunya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Dan itu sangat ideal sekali Bapak bahwa pembelajaran berdiferensiasi jika itu dilaksanakan. Kemudian itu bisa dikatakan juga memenuhi level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak saat ini levelnya berapa ya Pak? Ya mungkin di sekolah saya itu sekitar level 5 Pak. Oh. Jadi beberapa rekan guru di sekolah saya ada yang memang memahami pembelajaran diferensiasi, tapi masih banyak yang belum Pak. Ya mungkin karena faktor usia juga Pak, seperti itu Pak. Oke, berarti kondisi saat ini kira-kira di sekolah Bapak nih bisa ditingkatkan menjadi level berapa agar pembelajarannya itu menjadi lebih menarik Pak? Ya mungkin melihat faktor-faktor yang
Oke, baik. Jadi Bapak ingin meningkatkan dari level 5 sampai level 7. Kira-kira usaha apa yang Bapak akan lakukan agar terjadi perubahan? Saya juga masih memikirkan Pak, apa rencana atau tindakan yang akan saya pakai ya melalui melaksanakan monitoring atau pembelajaran berdiferensiasi. Ya saya kira itu saya bisa lakukan seperti itu. Oke. Jadi Bapak merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira ada nggak strategi lain yang mungkin akan Bapak terapkan di sekolah nanti agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih bervariasi dan tidak monoton? Oke. Ya mungkin saya dengan kalau tidak mentoring pembelajaran ya kita komunikasi dengan kepala sekolah bersama untuk mengadakan IHT terkait pemanfaatan media dan bisa juga dengan pemanfaatan sumber pembelajaran dengan menjadikan pembelajaran variatif dan menarik seperti itu. Baik. Berarti Bapak merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan yang kedua mungkin mengadakan IHT terkait media pembelajaran. Dari kedua rencana ini mana yang kira-kira Bapak akan cepat realisasikan? Ya mungkin yang paling cepat itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau IHT itu kan dari segi waktu dan biaya juga agak sedikit menggunakan biaya Pak ya. Ya sehingga mungkin saya akan lebih cepat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Oke, baik. Bapak ingin lebih merealisasikan atau cepat merealisasikan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nih Pak, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini ada nggak rekan-rekan yang mungkin bisa dilibatkan? Ya mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat Pak. Di sekolah saya ada rekan yang sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti saya minta bantuannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pak. Oke, baik. Berarti Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga akan istilahnya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang istilahnya mampu begitu ya Pak? Nah, kira-kira apa nih Bapak akan melaksanakan kegiatan ini? Ya mungkin minggu depan Pak, saya persiapkan minggu depan karena hari Senin ya Pak, masih ada waktu juga untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi dan nanti saya minta bantuan dengan rekan sejawat di sekolah saya. Oke Pak Didit, mungkin dari pertanyaan selanjutnya itu kira-kira dari percakapan kita apa sih yang Bapak dapatkan? Oke Pak, dari percakapan yang kita lakukan hari ini saya mendapat gambaran Pak bagaimana pembelajaran dalam perubahan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk dilakukan oleh saya sehingga dalam pembelajaran di sekolah saya dari konvensional atau monoton bisa lebih bervariatif dan menarik Pak seperti itu. Sehingga nanti saya atau teman-teman guru di sekolah saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik untuk siswa seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Pak Didit, ternyata melalui percakapan atau coaching hari ini Bapak bisa menemukan gambaran lah terkait bagaimana nanti proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan secara berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga nanti akhirnya pembelajaran menjadi lebih variatif dan menyenangkan. Oke Pak, saya tunggu nih, saya udah nggak sabar lagi nanti satu minggu kemudian kira-kira gimana hasilnya. Saya pengen dengar nih cerita-ceritanya seperti apa. Tapi mungkin cukup dulu ya sekarang untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan dengan hasil yang lebih baik. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Emon, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kabar saya baik. Gimana Pak Denny, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Tadi sudah melakukan coaching ya bersama Pak Didit. Ya. Saya akan menanyakan Pak beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Di coaching kali ini itu saya sudah melaksanakan coaching itu berdasarkan alur tirta ya Pak. Seperti misalkan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, kemudian terakhir mungkin menanyakan terkait dengan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta ini coaching yang tadi di coaching itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan. Begitu Pak. Ya baik. Selanjutnya bagaimana Bapak menilai ataupun menilai sendiri performa dalam proses coaching tadi Pak? Kalau saya pribadi itu saya menilai sudah merasa lebih baik Pak
karena memang beberapa waktu yang lalu saya sudah melaksanakan latihan coaching di bagian ruang kolaborasi, kemudian juga melaksanakan praktek juga di ruang kolaborasi. Begitu Pak. Iya. Yang selanjutnya, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Mungkin salah satu contohnya misal begini Pak, dalam proses mendengarkan aktif itu saya tunjukkan misalkan dengan anggukan, kemudian mungkin dengan kata-kata dengan jawaban bilang baik atau oke, itu kalau pada mendengarkan aktif. Kalau misalkan pada kehadiran penuh itu saya tunjukkan dengan mencatat hasil diskusi Pak. Begitu Pak. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya, boleh. Baik, untuk catatan hasil observasi berbasis data. Yang pertama, proses coaching sudah berjalan dengan baik Pak. Selanjutnya, proses alurnya sudah sesuai dengan Tirta. Dan selanjutnya Bapak sudah fokus dalam melakukan coaching kehadiran penuh Pak. Selanjutnya Bapak sudah mendengarkan aktif, dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan serta Bapak sudah sesuai dengan prinsip coaching Pak. Setelah melakukan coaching Pak, kompetensi apa yang lagi Bapak inginkan agar bisa dikembangkan Pak? Mungkin setelah proses coaching hari ini saya ingin lebih mengembangkan bagaimana proses alur Tirta Pak, sehingga kedepannya jika saya melaksanakan proses coaching itu sudah menjadi lebih ahli mungkin Pak dalam melaksanakan proses coaching. Begitu Pak. Oke, baik, semoga kedepannya ya bisa lebih baik lagi. Dan mungkin saya cukupkan dulu Pak untuk pasca observasi kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.